Baik, selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan apabila ada pertanyaan atau penjelasan. Monggo. Oke, baik, di komentar sudah ada Pak yang memberikan komentar. Yang pertama adalah ya dari Pak Akbar Bahar. Jadi komentarnya seperti ini. Tantangan UHT di Indonesia salah satunya mengajak masyarakat daerah suku terasing atau suku terdalam punya nik dan baik jika ada data dari Dukcapil yang bisa menggambarkan ini. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah ada strategi khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait permasalahan registrasi NIK dan kepemilikan JKN untuk masyarakat Sulsel, suku terasing atau suku terdalam, dan di daerah terpencil, misalnya suku Kajang di Bulukumba atau zona kuning. Kemudian sektor apa saja yang sudah dilibatkan dalam upaya tersebut, Pak? Mungkin saya langsung saja ke Pak Ihsan. Iya, jadi memang ini jadi persoalan juga terkait NIK ya. Jadi kita mendorong ke kabupaten kota masing-masing ya, terutama pada dinas Dukcapil ya, pendudukan catatan sipil, untuk bagaimana mengupayakan terutama juga terkait dengan daerah terpencil ini, karena itu menjadi persyaratan memang. Jadi koordinasi kita lebih pada bagaimana mendorong sektor terkait terutama Dukcapil yang punya tupoksi terkait dengan identifikasi NIK ini. Itu aja singkatnya, Mbak. Oke, saya coba sambungkan dulu ke Pak Akbar. Pak Akbar cukup atau ada pertanyaan? Pak Akbar Bahar. Satu ya. Satu juga. Satu. Ya, halo Pak Akbar. Boleh dibuka mikrofonnya untuk dapat langsung oleh Bapak Kepala Dinas. Ya, cukup Mbak, cukup. Oke, cukup ya Pak Akbar. Ya. Oke, selanjutnya kita sambung ke Ibu Desi. Tolong tip untuk disambungkan. Halo, Bu Desi dapat mengklik. Ya, silakan dibuka mic-nya, Bu. Iya, silakan diklik icon mic-nya satu kali sampai tidak berwarna merah supaya suara Ibu dapat terdengar dengan kami dan juga peserta dari webinar hari ini. Halo, Bu Desi. Iya, halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya? Ya, sudah terdengar Ibu, silakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mau pertama yang untuk Pak Iswandi. Tadi dari hasil kajiannya, dari hasil penelitiannya itu ya, walaupun tapi saya memaparkan beberapa hasil di Sulawesi Selatan tentang klaim kapitasi. Oke. Tadi dari hasil sekitar disampaikan kapitasi yang tidak lancar ya. Iya. Cara klaim BPJS 6,7%. Terus 68% ada informasi penelitian belum memiliki pengetahuan JKN. Nah, ini
dua temuan dari kajiannya ini tadi, bentuk direktur yang bisa usulkan pemerintah daerah provinsi itu dalam menyikap temuannya tadi gitu. Oke. 66 ketidaklancaran klaim BPJS Ya. itu bisa lancar, gitu kan. Terus yang pengetahuan yang belum baik ya tentang N gitu ya, 68% gitu ya, itu rekomendasinya gitu. Oke. Dinkes ya tadi terkait dengan anggaran di pandemi COVID-19 berdasarkan Dagri, terus Undang-Undang Nomor 2 itu penanganan COVID-19 itu bagaimana ya dari Dinas Kesehatan untuk memastikan dalam refocusing anggaran memang premi asuransi untuk program JKN yang itu tadi PB gitu. Kalau PB mungkin iya tanggung dari pusat gitu. PBD ini yang si dari itu kan gitu. Putus, Mbak. Halo. Ya? Halo? Ibu Desi, suaranya agak terputus. Ini saya coba menangkap ya terkait pertanyaan yang kedua itu mengenai refocusing anggaran terkait ini untuk memastikan pembiayaan premi asuransi khususnya terutama untuk PB yang diintegrasi PB ini tadi gitu. Oke, baik. Nanti coba diperbaiki apabila saya salah menyimpulkan melalui chat mungkin Mbak, karena ini di monitor terlihat bahwa jaringan dari Mbak Desi kurang baik gitu atau lemah. Begitu ya. Saya coba langsung ke Pak Irwandi sama Pak Dinkes untuk nanti menjawab pertanyaan dari Mbak Desi. Mungkin saya ke Pak Irwandi dulu. Halo, Pak. Iya Mbak, boleh saya dibantu tadi karena saya juga agak putus-putus kedengar-dengarnya. Oke, nah yang pertanyaannya Mbak Desi ini terkait klaim Pak, klaim kapitasi ataupun klaim rumah sakit yang masih bermasalah. Kalau menurut tanggapan Pak Irwandi selaku akademisi untuk memperbaiki keadaan terkait klaim ini, apakah yang sebaiknya dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya? Oke. Permasalahan mengenai klaim keterlambat, tidak terbayarkan 100% dan seterusnya, saya kira ini masalah klasik ya dari jaminan kesehatan nasional kita yang sejak pertama di launching sampai saat ini belum terpecahkan ya. Permasalahannya kan tidak sesederhana itu. Permasalahannya kan ini mulai dari awal bagaimana rupiah klaim yang dikumpulkan dikatakan tidak mencukupi untuk operasional BPJS dan membayar dan seterusnya. Belum kita berbicara dari sisi bagaimana atau tata laksana pelaksanaan pelayanan yang dilakukan di rumah sakit dalam hal mengefisiensikan biaya, sadar mutu dan seterusnya. Kemudian belum kita berbicara soal bagaimana kepatuhan warga masyarakat kita atau peserta kita dalam rutin membayar klaim dan seterusnya. Ini pertanyaan yang sangat cukup sulit dijawab ya karena beberapa ahli dari tahun 2014 sampai tahun 2020 pun sampai saat ini belum bisa karena ini juga bukan hanya persoalan teknis pembayaran klaim besaran dan seterusnya, tapi ada juga unsur-unsur bagaimana unsur politik di dalamnya, bagaimana unsur kemauan membayar masyarakat, bagaimana unsur kemauan besaran klaim, bagaimana unsur efisiensi di fasilitas pelayanan kesehatan dan seterusnya. Saya kira dengan sekarang kita dengan adanya kemarin pemerintah sudah mengeluarkan peraturan terbaru tentang perbaikan biaya klaim dan seterusnya, dengan pemerintah akan menanggung dulu untuk tahun ini beberapa persen untuk pembayaran klaim tersebut dan seterusnya. Dan semoga juga bukan juga tapi setiap musibah mungkin membawa sedikit keberuntungan bagi pihak-pihak tertentu gitu ya.
sekarang kan akses masyarakat kita ke pelayanan kesehatan khususnya pasien-pasien yang bukan COVID, non-COVID itu kan terhambat. Salah satu sisi yang mungkin menguntungkan artinya klaim terhadap pelayanan kesehatan terhadap BPJS mungkin akan sedikit menurun. Jadi dana-dana yang berasal dari BPJS mungkin akan bisa lebih bagus. Kemudian juga besaran besaran iuran juga mulai membesar. Jadi mungkin ini akan seperti tadi dikatakan akan membantu dari sisi keuangan BPJS untuk tahun ini. Jadi mungkin untuk permasalahan klaim tahun 2020 ini defisit BPJS mungkin tidak akan sebesar tahun sebelumnya. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya untuk mengatasi, saya tidak bisa menjawab dengan secara tegas begini dan begitu, Pak Tari ya. Karena ini memang persoalan yang sangat kompleks gitu. Baik. Oke, cukup. Sekarang saya coba ke ini, Pak Irsan. Provinsi Sulawesi Selatan. Pak, pertanyaan yang pertama terkait klaim. Sejauh apa peran dari dinas terkait klaim yang masih mengalami permasalahan baik di puskesmas maupun di rumah sakit? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua mengenai refocusing anggaran di mana masa pandemi COVID ini, sejauh apa atau strategi apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk tetap menjamin premi di Sulawesi Selatan? Monggo Pak Ihsan. Ya, jadi pertama terkait refocusing anggaran ya, karena memang ada surat keputusan bersama dua menteri terkait bagaimana melakukan refocusing anggaran daerah ke anggaran untuk penanganan COVID-19. Jadi memang ada beberapa, kami tadi pagi telah melakukan evaluasi dan melihat refocusing ini, ada beberapa memang kabupaten yang akhirnya mengurus anggaran jaminan kesehatan daerahnya ya. Tapi mereka tadi telah menyampaikan karena sampai sekarang juga anggaran-anggaran itu yang telah direfocusing itu insya Allah dalam anggaran perubahan nanti akan dikembalikan. Mereka merefocusing ini juga karena kalau tidak maka beberapa anggaran DAK-nya akan terpotong, itu menjadi sanksi sehingga akhirnya daerah juga harus melakukan refocusing. Tapi memang ada beberapa kabupaten ini yang akan mengembalikan anggaran itu, anggaran refocusing itu ke anggaran untuk penanganan jaminan kesehatan untuk PBI ini. Jadi seperti itu, dan setelah mereka menjamin masing-masing daerah, tadi ada beberapa daerah seperti itu. Ya. Kemudian terkait klaim, saya kira yang di beberapa rumah sakit saya kira tidak terlalu bermasalah. Cuma yang di puskesmas ini, karena kalau yang di rumah sakit itu anggarannya kan klaimnya itu kan masuk ke rumah sakit masing-masing ya. Jadi mereka bisa kelola sendiri langsung. Beda di puskesmas, ini agak terhambat klaimnya karena anggaran itu, dana itu masuk dulu ke kas daerah. Nah ini ada beberapa kabupaten yang ya tidak tahu tapi asumsi mengatakan bahwa itu disimpan di kas daerah dulu baru dialokasikan ke puskesmas yang bersangkutan, sehingga ini juga tentu jadi faktor penghambat klaim itu terhambat sampai ke. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik. Kita akan berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Puguh Widodo, beliau berasal dari Malang. Pertanyaannya ada 2 ya. Yang pertama, bagaimana tata kelola BPJS Kesehatan khususnya pada transparansi dan keterbukaan dengan pemerintah daerah? Mungkin ini pertanyaan akan saya berikan kepada Dr. Ihsan. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 khususnya bagi PBI APBD dan PBPU kelas 3. Oke, saya langsung ke Pak Ihsan mungkin untuk dapat menjawab, Pak, mengenai keterbukaan dan juga koordinasi ya, Pak ya, karena BPJS kan lembaga baru. Tata kelola BPJS dia tidak bisa jawab itu terkait dengan transparansinya. Saya kira BPJS yang jawab. Menurut saya sih saya kira, iya. Nanti tanyakan BPJS aja nanti.
Nah, kemudian mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan Perpres 64 khususnya PBI APBD dan ya. Jadi kita sudah laksanakan. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa ada penyesuaian kita dengan anggaran yang ada karena terakhir ini juga kan walaupun iuran sudah diturunkan terutama untuk PBI ya, kita juga sudah melakukan penyesuaian anggaran, ada penambahan tentu yang akan diberikan oleh daerah ya terkait itu. Iya. Khususnya untuk PBI APBD ya. Baik. Ini Pak Pugu mau ada tambahan pertanyaan, Pak? Boleh saya sampaikan dulu? Iya. Halo Pak Pugu, silakan dibuka ikon mic-nya, Pak. Halo, Mbak Tari. Ya. Silakan Pak, disampaikan Pak. Ya, saya mau tanya Pak, yang pertanyaan pertama yang tadi, bagaimana pemerintah daerah ini selama adanya JKN itu merasakan tata kelola BPJS itu sudah sesuai dengan arah yang sesuai dengan perpres yang sudah di prinsip asuransi sosial atau belum Pak? Misalnya BPJS Kesehatan memberikan data kepada pemerintah daerah, kemudian bagaimana transparansi tentang sebenarnya itu pemerintah Sulawesi Selatan itu mengeluarkan dana JKN itu berapa sih, klaim yang dikeluarkan berapa sih, terus defisit enggak di pemerintah daerah provinsi Sulawesi seperti itu, data-data seperti itu dapat atau enggak Pak selama ini? Pak, transparansi yang kalau yang seperti ditanyakan tadi, kami karena komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan BPJS cukup baik ya, karena kita punya forum komunikasi yang baik bahkan dengan apalagi organisasi profesi, sehingga data-data terkait dengan pengelolaan kepesertaan, pengelolaan anggaran itu kita punya komunikasi sangat baik. Tentu kita dalam setiap forum, kalaupun ada data-data yang belum sempat disampaikan, kita meminta dan itu dengan cepat bisa kita dapatkan, sehingga dengan pola-pola seperti ini saya bisa sampaikan ini transparansinya bisa disebut bahwa cukup bagus ya, artinya apa yang kita lakukan selama ini karena komunikasi dan koordinasi kita cukup baik dengan BPJS. Memang ada data-data yang biasanya sering tidak disampaikan, tapi karena komunikasi kita cara sendiri juga untuk melakukan komunikasi sehingga data-data itu diberikan. Tapi secara umum saya disampaikan bahwa saya kira mengenai transparansi tata kelola BPJS ini bagi kami saya kira cukup baik. Iya. Itu yang dikasihkan datanya itu hanya untuk peserta PBI APBD-nya provinsi atau seluruh peserta Pak? Terus kemudian data klaimnya itu dikasih atau enggak dalam bentuk laporan tertulis atau hanya forum komunikasi aja Pak? Jadi setiap bulan memang kita dapat, per triwulan kita mendapatkan laporan tertulis. Nah kalau forum komunikasi itu setiap bulan. Bahkan saya kebetulan juga kepala dinas juga menjadi ketua tim kendali muncul kendali biaya. Jadi kami juga memang secara intensif ya melakukan koordinasi dan komunikasi. Kalau kita sampaikan untuk di Sulawesi Selatan, alhamdulillah, sehingga kenapa bahkan UHC kita sampai 83% itu karena koordinasi kita yang baik. Oh ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Sari. Ya. Terima kasih Pak. Maaf. Dan terima kasih. Maaf Mbak, saya kalau bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa dibantu, nanti ada teman saya Pak Ilham ini bisa bantu karena saya ada Vicom yang lain. Oh iya, baik. Baik Pak Isan. Minta maaf ya. Ya. Terima kasih Pak Isan atas waktunya dan juga paparan informasi terkait penyelenggaraan program JKN di Sulawesi Selatan. Oke. Ini dengan Pak siapa? Pak Irham. Ya, Pak Ilham. Ya. Pak Ilham ya, baik. Ya. Pak, kita teruskan. Ada pertanyaan dari Pak Nur Bahri.
Mungkin bisa kita buka saja mic-nya untuk disampaikan langsung ya. Selamat sore Pak Nur. Pak Nur dapat membuka icon mic-nya Pak? Supaya suara... Ya. Assalamualaikum Mbak Tari. Waalaikumsalam. Ya, jadi begini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Ketua Departemen saya ya, De Irwandi, atas presentasinya. Saya ada usul. Ini kayaknya kita main antara Pemda, provinsi dengan akademisi. Andaikan kita ikutkan yang namanya praktisi, dalam hal ini BPJS, dan kalau boleh ada dari rumah sakit, maka diskusi kita ini akan nyambung. Karena seolah-olah di lain pihak seperti tadi, dijawab oleh Kadis bahwa oh ini bukan wewenang saya, nanti BPJS. Andaikan BPJS ikut dalam forum ini, nyambung kepada kita sebagai peserta. Jadi ini hanya usul kepada Prof. Laksono dan mungkin teman-teman yang lain yang ada di pusat kebijakan ini. Pertanyaan saya begini. Tadi Dek Wandi menyampaikan ada 3 penelitian dengan jumlah presentasi cakupan 92%, 90 bahkan ada 60 lebih. Kemudian Kadis mengatakan 82,7%. Tapi oleh BPJS sendiri kita nggak tahu karena belum ada datanya. Andaikan dia ada, mungkin dia sampaikan sehingga kita berpikir yang mana. Apakah hasil penelitian itu bisa kita jadikan acuan? Apakah itu karena kalau dinas itu mungkin mulai dari puskesmas laporannya dan itu, sedangkan BPJS sendiri kita tidak tahu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sebagian terakhir kepada Pak Irham, tadi dikatakan bahwa Dinas Kesehatan melihat bahwa belum ada pemerataan SDM dan fasilitas kesehatan. Sekarang pertanyaan, apa upaya dinas untuk bisa menutupi kekurangan di daerah-daerah ini dalam bentuk rencana bulanankah atau semesteran atau tahunankah untuk kita bisa evaluasi per tahun mana yang sudah bertambah, mana yang tetap dan mana yang lebih. Dan saya rasa ini adalah kebijakan daripada kebijakan daripada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, yang tentu kerjasama dengan BKD tingkat provinsi dan pusat. Sehingga dengan demikian kekurangan bisa ditutupi oleh kelebihan tempat lain, dan kelebihan tempat lain bisa berada tidak lagi gombrang, tetapi sesuai dengan ketersediaan SDM dan fasilitas kesehatan yang ada. Terima kasih Mbak Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini saya coba ke Prof. Laksono dulu ya, Prof, terkait usulan mengenai forum selanjutnya, di mana kita juga mendudukan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program JKN secara lengkap, yaitu ada BPJS, ada juga fasilitas kesehatan. Apakah Prof. Laksono bisa terhubung, tim? Iya, halo? Prof. Laksono bisa dibuka? Oke, ya, bisa mendengarkan ya? Ya, silakan Prof. Ya, oke, terima kasih Mbak Tari dan Bapak, Ibu semua, teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel ya. Ya, justru ini Pak, ini yang kita akan kembangkan dalam waktu dekat ini, itu bagaimana advokasi kebijakan berbasis bukti ya, berbasis data, penelitian yang kita lakukan, untuk berbagai tingkat pemerintahan di pusat, provinsi, dan juga di kabupaten kota. Nah, rekomendasi atau advokasi kebijakan ini tentunya akan terkait dengan apa yang kita sebut sebagai prioritas daerah ya. Sebagai gambaran tadi, apakah di daerah itu sudah cukup erat peran pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota dalam konteks untuk penanganan JKN ini. Nah, ini yang menjadi satu isu kunci, karena beberapa penelitian kita memang menunjukkan bahwa daerah itu tidak begitu banyak berperan, karena
informasi data itu tidak sampai ke daerah, bahkan terjadi ketimpangan daerah yang semakin besar. Nah, ini memang untuk sebagian daerah akan tidak menyenangkan apabila misalnya sekarang ini ya, daerah-daerah tertentu itu ya mau tidak mau harus menanggung defisit BPJS, Pak. Karena kalau tidak menanggung defisit BPJS, itu ada kemungkinan APBN itu nggak akan kuat. Dan dana dari daerah yang justru yang miskin-miskin yang tidak terpakai oleh BPJS itu akan terpakai untuk menutupi kerugian di daerah yang besar-besar. Nah, pola-pola ini yang menjadi semacam bahan untuk nanti kita mengadakan rekomendasi kebijakan. Mbak, tadi ini sampai kapan ya? Seri ini yang terakhir, tanggal berapa? Terakhir tanggal 21 Juli, Prof, Selasa depan. Ya, betul. Jadi nanti di awal Agustus nanti kita akan masuk ke advokasi, Pak. Ya, seri seminar ya, yang akan menarik di level pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Begitu, Mbak, tadi. Ya. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Laksono. Jadi sedikit saya sarikan, mungkin karena mengapa diskusi kita pada sore hari ini hanya melibatkan akademisi dan pemerintah daerah, di mana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa memang peran pemerintah daerah di era JKN ini, terutama dalam hal menjamin jaminan pelayanan kesehatan, itu masih pada kepesertaan, belum optimal. Karena tadi itu untuk akses data dan juga transparansi dirasa belum cukup dilakukan secara optimal. Nah, mungkin menyambung dari Prof. Laksono, sebelum saya ke Pak Irwandi, saya ke Pak Irham dulu, yang kebetulan ada, untuk dapat pertama Pak menanggapi dari perannya Dinas Kesehatan terkait defisit. Kemudian yang kedua itu mengenai persentasi cakupan yang dimana tadi disampaikan oleh Pak Nur Bahri, kok datanya beda-beda. Kemudian yang ketiga, yang paling penting ini Pak, mengenai pemerataan. Tadi disampaikan masih ada kabupaten atau distribusi SDM juga yang tidak memadai. Seperti apa Pak upaya dari Dinas Kesehatan itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Prof. Terima kasih atas masukannya Prof. Baik. Itu dilakukan dari dinas kesehatan ke BPJS Kesehatan. Ya semua peserta PBI, baik PBI, APBN maupun APBD, semua terdaftar di BPJS Kesehatan. Itu data kami ambil dari BPJS Kesehatan. Jadi semua peserta yang terdaftar itu semua mempunyai kartu. Jadi semua peserta PBI, baik APBD, Mandiri, dan sebagainya, sudah tercover PBS semua. Semua kita ambil data di sana. Jadi, kenapa bisa drop di provinsi? Kemarin kita sudah mencapai 890 sekian memang dari 2019. Tapi 2020 ada penurunan terkait dengan biaya untuk PBI, APBD. Ada beberapa kabupaten yang kemarin melakukan namanya UHC, itu sudah dari 12 menjadi 7. Jadi ada 5 kabupaten yang turun drop itu pesertanya. Tergantung daripada pembiayaan tadi. Ada beberapa kabupaten yang pembiayaannya kurang karena faktor COVID ini, ya pengaruh COVID pembiayaan, sehingga peserta yang ada sekarang drop untuk 5 kabupaten. Jadi keluar dari UHC tidak mencapai 95% kategori daripada UHC. Yang ada 5 kabupaten. Ada lagi yang menjadikan kembali satu kabupaten kita dari Halo Pak Irham, izin Pak. Suaranya terputus. Ya, ya. Maaf. Halo? Iya, ya. Mungkin tadinya Bu. Halo. Iya, Pak Irham. Halo. Ya, Pak Irham, mohon maaf. Tadi suaranya terputus, bisa Ya. Ya. Halo. Ya, halo. Halo, Mbak, sudah? Sudah. Halo. Ya, jelas, Pak. Ya. Ya. Oke. Yang terkait dengan tadi data yang tidak sinkron dengan dari penelitian itu. Jadi 2019 kemarin itu sudah mencakup kita 92%. Tetapi begitu masuk 2020 ada beberapa kabupaten yang sudah drop pesertanya, tidak sanggup lagi membiayai PBI, APBD-nya.
sehingga dia melakukan lagi validasi dan verifikasi data untuk peserta yang tidak mampu. Ada 5 kabupaten yang drop kemarin, sehingga mengurangi jumlah kepesertaan kita ya, menjadi 83%. Nah, itu yang menjadi penghambat kemarin. Padahal kemarin sudah kita mencapai 92. Halo. Halo, Pak Irham. Terputus? Oke. Pak Irham, suaranya belum dapat kami dengar, Pak. Oke. Mungkin, halo, Pak Irham. Ya, Pak Irham. Baik. Pak Irham belum dapat tersambung, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sambil menunggu Pak Irham, kita coba sapa Pak Irwandi dulu ya. Mungkin Pak Irwandi dapat, supaya diskusi ini tetap aktif, kami mohon ininya Pak, pandangan atau pendapat dari Pak Irwandi mengenai bagaimana untuk mencapai pemerataan pelayanan kesehatan di era JKN ini, khususnya pada Provinsi Sulawesi Selatan yang ternyata tadi waktu dipaparkan oleh Dinas Kesehatan masih ada wilayah-wilayah yang sebenarnya sarana-prasarana kesehatannya itu belum memadai. Ya, terima kasih Mbak Tari soal bagaimana strategi ya yang bisa kita tempuh agar kita bisa karena kan tadi saya berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, artinya literatur yang saya coba cari secara rasio. Kalau kita bicara dulu soal tenaga kesehatan, kita bicara tenaga kesehatan, dan secara rasio tenaga kesehatan untuk Sulawesi Selatan itu angkanya tidak jelek, malah bahkan lebih di atas angka rasio yang disyaratkan oleh BPJS maupun WHO untuk level Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang untuk Provinsi Selatan adalah sebarannya atau distribusinya. Saya kira ini tidak hanya dialami oleh Provinsi Sulawesi Selatan ya. Secara umum di Indonesia kita juga mengalami sebaran tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum merata di antara beberapa daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti umpama bagaimana keinginan orang untuk ke daerah, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya, dan seterusnya. Kemarin Gubernur Sulawesi Selatan itu memiliki, mungkin nanti Dinas Kesehatan yang lebih tahu secara teknis ya, memiliki salah satu visi untuk bagaimana bisa mendistribusikan pelayanan kesehatan ini dengan bagus ke beberapa daerah. Salah satunya beberapa itu mendirikan rumah sakit provinsi, ada juga yang diberikan langsung dikelola oleh provinsi pengelolaannya, ada yang dihibahkan kepada daerah, kemudian juga beberapa kebijakan-kebijakan dilakukan oleh provinsi itu tadi puskesmas, karena beberapa tadi Pak Kadi sudah menyampaikan bahwa kadang-kadang ada puskesmas yang luas wilayahnya sangat terlalu besar gitu ya, terlalu luas maksud saya, terlalu luas, sehingga akses masyarakat itu sangat jauh. Seperti tadi kita lihat bahwa hampir 70% lebih puskesmas kita itu tidak punya akses, tidak punya transportasi umum untuk bisa diakses oleh masyarakat. Kan ini juga menjadi persoalan. Maka dari sebenarnya tanggung jawab pemerintah provinsi untuk bagaimana supaya sistem pelayanan kesehatan di Provinsi Selatan itu bisa terdistribusi dengan baik, bisa terakses dengan baik, tidak hanya dari sisi biaya, tapi juga dari sisi geografi. Karena kami punya tantangan di Sulawesi Selatan itu bukan hanya persoalan biaya atau transportasi, tapi juga memang dari sisi geografi yang sangat menyulitkan. Maka itu memang harus dibuat sebuah pemetaan secara makro atau secara komprehensif ya, seluruh kabupaten wilayah kota di Sulawesi Selatan ini harus kita mulai lihat rasionya bagaimana sih daerah-daerah tertentu, seperti ada daerah salah satu kabupaten itu timur atau utara saya lupa tepatnya, itu ternyata ada pusat kecamatan yang belum memiliki puskesmas, padahal di aturannya di Permenkes harusnya setiap kecamatan minimal memiliki satu puskesmas ya untuk hal tersebut. Jadi saya kira salah satu start awalnya memang kita harus punya dulu peta bagaimana keadaan sistem pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan, supaya kita bisa, artinya kalau kita mau berlayar jauh ini kita harus punya peta mau kemana dulu.
Dan kita harus punya perakiran cuaca dulu, ini angin akan berembus kemana, apakah ada ombak, di mana ada pemberhentian dan seterusnya. Jadi harusnya seperti itu. Data-data tentang saya masuk juga tadi ke klaim ya. Data-data soal permasalahan memang kita selama ini adalah persoalan data. Data itu sangat beragam, antara tergantung Anda memintanya ke siapa gitu. Kadang-kadang kita meminta data soal jumlah A, minta ke instansi A, itu bisa saja datanya sekian gitu. Tetapi kita pindah ke instansi B, datanya kita minta itu juga berbeda. Nah, itu juga menjadi satu persoalan. Satu data itu penting untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan kita ke depan. Itu menjadi catatan-catatan yang sangat penting, penyelenggaraan data kita. Kemudian tadi kita harus duduk bersama memetakan dulu masalah kita tentang fasilitas pelayanan kesehatan ini bagaimana. Baik. Terima kasih Pak Irwandi, cukup jelas. Saya coba ke Pak Irham dulu. Ini tadi sudah Pak Irwandi tambahkan, Pak, mengenai pemerataan pelayanan kesehatan, di mana Pak Irwandi mengusulkan sebaiknya Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki pemetaan dulu, Pak, terkait pemerataan pelayanan kesehatan, di mana persoalannya bukan hanya adanya vaskes, tapi juga kita lihat dari sisi geografis yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup unik atau khas gitu. Halo Pak Irham. Ya. Ya, makasih. Ya, sudah Pak Irwan itu sudah menjelaskan tadi dengan detail. Nah, terkait dengan pemerataan tenaga kesehatan kita harus lihat dulu kondisi sekarang. Bahwa sekarang provinsi itu adalah bukan lagi desentralisasi. Kabupaten ada otonomi daerah. Kita tidak terlalu banyak intervensi ke bawah. Paling kita melakukan advokasi, memberikan arahan supaya pemerataan tenaga kesehatan di wilayah terpencil ditempatkan. Kenapa? Karena ini sekarang di daerah, Mbak. Bukan lagi kita tidak bisa intervensi ke bawah. Tapi kita harus melakukan advokasi kepada pemerintah daerah supaya penyebaran tenaga kesehatan yang ada di daerah terpencil bisa dilaksanakan. Ya. Yang kedua, kita memintakan kepada ke pusat untuk menempatkan tenaga Nusantara Sehat, tenaga internship untuk menutupi tenaga fasilitas yang tidak ada tenaga kesehatan, misalnya dokter. Ya. Nah, ini yang jadi problem karena sekarang otonomi daerah, bupati yang menentukan penempatan tenaga yang ada di puskesmas, baik di rumah sakit. Sehingga kita di provinsi hanya melakukan namanya advokasi bagaimana penempatan itu supaya bisa ditempatkan sesuai dengan peruntukannya. Kenapa? Sekarang di era JKN, penempatan dokter itu wajib satu puskesmas. Kenapa? Mempengaruhi kapitasi puskesmasnya. Ya. Kalau salah satu puskesmas tidak punya dokter, berarti dia hanya dibayar kapitasi 3.000. Ya, sehingga sistem pembiayaan yang ada di puskesmas itu meningkat kalau ada dokternya. Ya, nah, ini yang perlu kita dorong kepada pemerintah daerah supaya semua puskesmas, utamanya daerah ditempatkan dokter-dokter yang untuk memberikan pelayanan, untuk akses kepada masyarakat. Nah, ini yang perlu kita dorong. Kenapa kewenangan provinsi tidak boleh mengintervensi penempatan tenaga di daerah? Mungkin itu yang Mbak saya sampaikan. Satu lagi terkait dengan pemetaan. Ya, Gubernur Selatan telah melakukan akses kepada masyarakat, utamanya pelayanan rujukan, akan menempatkan rumah sakit di daerah-daerah yang mempunyai yang tidak bisa terjangkau oleh masyarakat, utamanya dari Luwu ke Palopo. Itu dari Luwu Timur ke Palopo itu berapa kilo? Akan mungkin ditempatkan satu rumah sakit. Yang kedua ada daerah Bone, kita punya Bone Sinjai, Sopeng, daerah luas juga akan ditempatkan satu rumah sakit di sana untuk mengakses masyarakat ditempatkan di daerah Bone. Kalau tidak salah Bone akan ditempatkan satu rumah sakit juga. Baik di Parepare juga demikian. Jadi ada rencana 5, gubernur kami akan melakukan 5 pembangunan rumah sakit dalam rangka mempercepat akses masyarakat kepada pelayanan rumah sakit. Nah, itu mungkin informasi yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Irham. Mungkin saya coba ke Prof. Laksono, karena Prof. Laksono ini sering sekali membahas terkait pemerataan pelayanan kesehatan. Apakah tadi sudah disampaikan Prof. oleh Pak Irham bahwa saat ini itu provinsi itu hanya bisa mengadvokasi, karena untuk penempatan
tenaga kesehatan untuk wilayah kabupaten kota itu menjadi kewenangan dari bupati dan wali kota. Jadi kalau misalnya aspek dari politik ada untuk menempatkan atau tidak menempatkan, membangun atau tidak membangun. Apakah ada wacana, ada gagasan baru, Prof, untuk pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan ini? Karena kalau misalnya kita bahas, kita lihat dari rekaman forum di PKMK, itu ada mengenai kebijakan kompensasi, ya, Prof? Suaranya, Prof, silakan. Ya, masih di-unmute. Oke. Sudah ya, sudah di-unmute. Ya, jadi gini, Bu Tari ya. Memang setelah desentralisasi ini, ada sebuah situasi yang memang antara provinsi dan kabupaten kota itu hubungan tidak begitu akrab ya, bahkan antara pusat sama provinsi dan kabupaten kota. Apalagi kalau pemerintah daerahnya itu berbeda pemimpin politiknya ya, ada yang dari partai A, partai B, ya, atau punya konflik-konflik, itu bisa terjadi suatu situasi yang tidak atau kurang menyenangkan. Ya, bisa didengar? Bisa? Bisa, Prof. Oke, tapi wajah saya nggak kelihatan ya, karena saya masih tutup nih. Nah, sekarang ketika bicara mengenai fungsi provinsi tadi, ini yang menarik, untuk SDM itu memang kabupaten kota ya yang menangani. Tapi ada satu hal yang sangat penting ketika berbicara mengenai SDM strategis tadi, dan juga untuk daerah-daerah terpencil, itu fungsi pusat itu masih ada. Ya, malah kuat sekali untuk menyeimbangkan ya, termasuk ini adanya dana kompensasi yang tentunya di BPJS pusat. Nah, logika yang saya bangun itu adalah bahwa pusatlah yang membagi tenaga yang strategis tadi ke daerah-daerah yang tadi, mungkin termasuk daerah terpencil, 3T, tertinggal, dan sebagainya ya. Nah, tapi prosesnya ini melalui provinsi. Ini. Dan andai kata ada penganggaran pun, itu logikanya melalui semacam kegiatan yang terkait dengan pengawasan pembinaan yang didana dana dikonsentrasi yang adanya di provinsi. Jadi begitu ya, di provinsi memang mau tidak mau harus cukup pandai untuk mencari posisi ya. Kecuali kalau provinsi itu ada daerah yang provinsinya itu APBD-nya sangat kuat ya. Ini yang punya kemampuan juga untuk memdanai SDM ya. Tapi juga kembali lagi bahwa untuk rumah sakit daerah kabupaten kota misalnya itu memang di sana pegawainya kabupaten kota bukan provinsi. Jadi provinsi masih bisa berfungsi dengan pusat juga dalam konteks untuk penyeimbang tenaga tadi. Tapi ini program pusat ya. Kecuali kalau provinsi tadi juga punya APBD tinggi kayak Kaltim misalnya, Kaltim atau jelas DKI ya. Mana lagi? Atau Riau ya, Riau Daratan, Riau Kepulauan tuh provinsinya punya uang banyak. Begitu ya, Mbak tadi ya. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Baik, itu tadi Bapak Ibu diskusi kita mengenai pemerataan pelayanan kesehatan era JKN. Mungkin memang masih belum bisa kita simpulkan atau kita belum bisa menemukan satu strategi jitu untuk bagaimana sih mengoptimalkan atau mempersempit gap dari ketimpangan pelayanan kesehatan yang terjadi baik di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di provinsi lainnya. Maka dari itu forum dari kebijakan JKN bagi akademisi dan pemerintah daerah ini akan terus diupayakan hadir, akan terus diupayakan ada supaya bisa terus menampung gagasan-gagasan terbaik dari para akademisi dan juga pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan mengenai pemerataan pelayanan kesehatan tersebut. Nah, kita lanjut dulu kepada pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk dalam chat. Ini pertanyaan dari Ibu Siti Sangadah. Ini mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Irham dan juga Pak Irwandi. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Bagaimana tata kelola penyelenggaraan JKN di Pemda? Karena dalam JKN ini banyak instansi, terkait banyaknya instansi mengenai regulasi, kepesertaan, pendanaan, pelayanan ke masyarakat sampai evaluasi dan pengawasan. Jadi saya coba simpulkan,
untuk di pemerintah daerah, seperti apa sih pelaksanaan program JKN ini untuk mengawasi atau mengevaluasi mengenai regulasi yang dibentuk, mengenai kepesertaan, sampai ke pembiayaan, dan juga sampai pada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat melalui kartunya ataupun manfaat yang diberikan. Saya coba ke Pak Irham, nanti saya coba ke Pak Irwandi. Halo Pak Irham. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terkait dengan tata kelola pelayanan JKN di Sulawesi Selatan, utamanya peserta PBI APBD kita, karena JKN itu sudah mempunyai tata kelola yang baku dari pusat. Jadi kita sudah ada tim monetnya, kalau JKN tim monet sudah ada, tim KBK-nya ada, kendali mutu, kendali biaya, sudah ada tim tim teknik, tim pertimbangan. Jadi sudah tertata dengan bagus, sudah mempunyai sistem yang jaringan yang bagus, yang dikelola oleh satu badan pengelola yaitu BPJS Kesehatan. Tata kelola sudah bagus fungsinya, sehingga terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di pemerintah daerah itu sudah berjalan dengan bagus. Yang ditangani oleh BPJS sendiri sebagai leading sector penyelenggara daripada BPJS Kesehatan, di mana dia membentuk forum komunikasi dengan lintas daerah, forum kebijakan, pemangku kebijakan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di pelaksanaan JKN ini sudah bisa kita dapatkan, ya. Utamanya yang banyak sekali terkait dengan kepesertaan yang ada, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Terkait dengan pengaturan JKN PBI kami di daerah, itu kami sharing dengan kabupaten kota. Jadi pendataan itu peserta PBI-nya dari daerah semua, yang menentukan di-SK-kan oleh bupati, kepala bupati, wali kota. Yang men-SK-kan itu betul-betul orang miskin dan tidak mampu sedang perda kami. Kita mengasih bahwa yang tidak di-cover adalah orang yang memang tidak mampu. Jadi kita harapkan daerah melakukan verifikasi data lagi. Ya, masih ada masyarakat kita yang belum tercover dengan PBI yang pusat, sehingga muncul PBI daerah namanya. Ya, dan kita biayai dengan sharing biaya 40-60. 40% kita bantu kabupaten kota. Kabupaten kota menyiapkan 60%. Nah itu kita sharing. Kabupaten kota kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berapa jumlah penduduk yang akan didaftar sebagai peserta PBI ke BPJS, itu yang kita sharingkan, ya, terkelola. Dan terkait dengan keterlibatan daripada dinas sosial, dukcapil, karena masih banyak masyarakat kita yang betul tadi dikatakan bahwa yang belum punya NIK, salah satu persyaratan menjadi peserta BPJS jika adalah tidak ada NIK-nya. Nah ini yang kita koordinasikan, bagaimana masyarakat ini untuk menjadi peserta BPJS untuk mendapatkan NIK secepatnya. Yang kedua kita melakukan percepatan HUAC. Dalam di mana salah satu persyaratan BPJS, apabila kabupaten kota sudah melakukan HUAC 90% penduduknya, otomatis tidak berlaku lagi pendaftaran 14 hari. Ya, itu yang menjadi masalah sekali adalah masyarakat yang mendaftar harus menunggu 14 hari baru bisa berlaku kartunya. Nah, ini yang jadi problem besar kita di Sulawesi Selatan. Masih banyak masyarakat kita yang nanti pada saat sakit baru mendaftar di BPJS. Nah, ini kita selalu advokasi kepada tokoh masyarakat, kepada dunia usaha untuk mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta JKN di BPJS Kesehatan. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Pak Irham. Saya coba sekarang ke Pak Irwandi. Halo, Pak Irwandi. Iya. Jadi Pak Irwandi, kalau misalnya tadi paparan dari Pak Irham itu menyebutkan bahwa sudah ada forum komunikasi, bahkan sudah dibentuk juga baik tim Monef maupun tim kendali mutu, kendali biaya. Nah, kalau misalnya dari Pak Irwandi selaku akademisi nih, seperti apa sih Pak untuk tata kelola JKN ini dikelola di pemerintah daerah, dan kiranya apakah akademisi itu bisa ikut berperan juga atau seperti apa Pak? Monggo. Terima kasih Mbak Tari. Jadi saya persempit dulu kalau kita berbicara soal tata kelola, mungkin saya akan mempersempitnya tentang berdasarkan sasaran tadi ya. Karena kalau kita berbicara lagi tata kelola, akses, kita akan bicara dengan peserta dan seterusnya. Tapi kalau kita mempersempitnya menjadi tata kelola, yang dimaksud sini adalah bagaimana BJKN dan BPJS Kesehatan itu terlaksana dengan baik,
mendapat kepercayaan publik, peraturan-peraturannya berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan, keuangannya dapat transparan, efisien, dan akuntabel, dan seterusnya. Saya persempit ke tata kelola tersebut, bahwa benar bahwa sekarang BPJS Kesehatan dari tahun 2014 sampai saat ini 2020 saya kira sudah banyak perbaikan ya dari bidang-bidang tata kelola tersebut. Kalau di Sulawesi Selatan tadi sudah ada forum-forum yang yang menaungi komunikasi dan seterusnya. Tapi kadang-kadang teori-teori atau dalam artian kebijakan-kebijakan itu tidak justru tantangan tersulitnya itu pada saat melaksanakan implementasinya, implementasi di lapangan, serta ada persoalan dari sisi tadi koordinasi dan kerjasama antar stakeholder yang terkait, itu yang masih menjadi catatan-catatan kita tadi seperti akuntabilitas. Kadang-kadang teman-teman di BPJS Kesehatan, saya kira juga BPJS Kesehatan ini suatu organisasi yang cukup bagus dalam rantai komando dan rantai koordinasi ya. Kadang-kadang kita bertanya ke BPJS Kesehatan di A, mereka kadang-kadang belum punya jawaban, mereka menunggu dulu dari atas bagaimana kita atau perintah dari atas mengenai hal tersebut dan seterusnya. Ini juga yang menjadi suatu persoalan dalam hal seperti tadi akses data, mungkin beberapa data yang masih tertutup, beberapa data yang masih bisa terbuka, dan seterusnya itu masih menjadi catatan yang harus kita perbaiki ke depannya ya. Terus kemudian dari saat koordinasi dari teman-teman BPJS Kesehatan kan JKN itu kan sangat rumit koordinasi stakeholdernya. Kalau kita berbicara tentang PBI, APBD, kita harus berbicara tentang provinsi, kita berbicara tentang bagaimana peran kabupaten, belum kalau kita PPU, bagaimana peran-peran sektor swasta, bagaimana peran-peran pemerintah ini, bagaimana peran individu, dan seterusnya. Kadang-kadang dalam sisi peraturan atau kebijakan itu kita sudah bagus, dalam artian kita sudah melaksanakan dengan kita punya aturan-aturan yang terstruktur dari atas ke bawah, tapi saya selalu mengatakan persoalan pada implementasi di lapangan. Kita bisa lihat tadi, masalahnya tadi, sebagai contoh, penurunan jumlah cakupan di Sulawesi Selatan. Walaupun memang banyak faktor yang berpengaruh seperti tadi, kemampuan daerah dalam hal refocusing anggaran mengakibatkan PBI APBD-nya menurun, kemudian juga kemauan orang untuk membayar klaimnya menjadi mungkin juga masih menjadi persoalan. Keinginan orang untuk membayar klaim di tengah kemarin banyaknya peningkatan, ada sempat terjadi kenaikan tarif iuran BPJS, kemudian sekarang juga bermasalah banyak peserta yang mulai turun kelas akibat pilihan-pilihan pembayaran yang mulai meningkat dan seterusnya. Jadi persoalan-persoalan itu memang kita harus selalu artinya setiap hari, setiap minggu, setiap harus dibicarakan antar forum tersebut. Tapi persoalannya adalah forum tersebut kadang-kadang itu juga selesai forum dibicarakan, tapi implementasi di lapangan antara stakeholder tersebut, teknisnya bagaimana pelaksanaannya dan seterusnya, itu masih menjadi PR kita lah untuk kita perbaiki ke depannya. Saya kira itu mungkin batas secara umum. Ya, baik, terima kasih Pak Irwandi, cukup jelas juga untuk paparannya. Selanjutnya ini dari Pak Kasman sudah mengangkat tangan. Saya coba sambungkan ya Pak Kasman. Karena kita masih ada waktu 12 menit lagi. Semoga diskusinya masih cukup. Halo, Pak Kasman dapat mengklik icon mic-nya Pak, supaya suara Pak Kasman dapat kami dengar. Pak Kasman. Assalamualaikum Mbak. Oh ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya Kasman Makasau dari pengelola JKN Kota Parepare. Mungkin cuma menambahkan sedikit dari Pak Ilham, bahwa kalau kita lihat sekarang itu image masyarakat itu sudah mulai berubah Mbak, kalau khususnya mungkin di Kota Parepare. Yang kita mau capai sebenarnya kan universal health coverage. Bagaimana supaya pembiayaan kesehatan itu bisa merata. Tapi di Parepare itu sudah mulai merubah menjadi free health coverage. Masyarakat sudah menganggap bahwa kesehatan itu harus gratis. Nah, makanya tadi nyambung dengan pertanyaan kenapa persentase WC di Sulawesi Selatan itu menurun, karena itu tadi. Kalau kita lihat presentasi terbesarnya itu kan di PBI, APBN, dan PBI, APBD. Karena masyarakat masih menganggap kesehatan itu harus gratis. Jadi biar masyarakat yang bekerja, masyarakat yang mampu itu menuntut untuk gratis. Itu yang kendala kami di lapangan. Adanya pergeseran stigma masyarakat, pendapat masyarakat bahwa WC ini identik dengan free health coverage. Itu mungkin yang harus kita dengungkan di masyarakat. Bahwa masyarakat mampu harus berprinsip gotong royong. Kemudian tadi pertanyaannya tadi nyambung, kenapa presentasi itu menurun di tahun 2020? Karena itu tadi jumlah peserta PBI APBD itu menurun, juga di Parepare juga menurun. Kenapa menurun? Pertanyaannya bisa dijawab juga karena adanya peningkatan tarif dari BPJS itu sendiri dari 25.000 menjadi 42.000.
Jadi kalau di Parepare sendiri Pak, Mbak, 2019 waktu kami UAC 100% lebih penduduk kami bisa kita tanggung, kita cuma membutuhkan dana 18,5 miliar. Untuk tahun 2020 ini kita anggarkan 23 miliar. Tapi 23 miliar itu cuma mampu menanggulangi 87,5% penduduk kami. Jadi kalau kami masih mau menerima penghargaan UAC, kita harus menganggarkan sampai 29 miliar. Nah, kemudian kita tahu di daerah itu kan bukan cuma dinas kesehatan yang ada beberapa dinas, ada beberapa lembaga. Nah, berarti uang itu kan harus terbagi juga merata. 23 miliar itu saja kemarin banyak dinas-dinas yang kegiatannya yang kita tarik ke anggaran UAC. Belum lagi kalau kita di dinas kesehatan sendiri. Dinas kesehatan itu sendiri bukan cuma melayani pembayaran kesehatan atau UAC, juga banyak program-program. Akibat dari peningkatan dari 19 miliar ke 23 miliar itu tadi, di dinas kesehatan sendiri banyak program yang tidak bisa jalan. Jadi ini mungkin yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat, terutama sebenarnya kepada pemberi kerja yang sudah memenuhi kewajiban. Misalnya saya sering jalan-jalan melakukan penelitian kecil-kecil, kalau saya ke bisnis-bisnis waralaba yang ada, Indomaret dan sebagainya, itu kita tanya karyawannya masih banyak ya belum Mbak yang belum memiliki kartu. Ini kan sebenarnya bisa kita match-kan loh datanya Dinas Tenaga Kerja dengan dana BPJS, berapa loh PPU yang ada dengan data yang ada di Dinas Tenaga Kerjaan. Kalau ini berjalan bagus Mbak, saya pikir UAC itu bisa meningkat lagi. Yang kemudian yang permasalahan selanjutnya adalah tidak ada roadmap pembiayaan yang jelas dari BPJS itu. Sekonyong-konyong menaikkan tarif, oke, kemudian menurunkan, menaikkan. Itu kan menjadi kendala kami di penganggaran PBI APBD. Jadi kayak tahun ini meningkat 45.000. Tiba-tiba di tengah jalan Januari sampai Juni Mbak kita masih bayar 42.500. Di Juli mereka turunkan 25.000. Kemudian memadvokasi mereka masukkan semua yang pernah kau keluarkan masukkan kembali. Tapi kan 2021 nanti naik lagi 35.000. Jadi ini kan jebakan Batman. Kapan kita masukkan seluruh penduduk kita di UAC 2020 ini, maka kita harus siapkan dana sampai 29 miliar untuk tahun 2021. Nah ini yang tidak ada roadmap-nya. Bisa saya nanti 2021 Februari dinaikkan lagi 45.000. Ini ya saya bilang tidak ada ketentuan hukum yang mengikat bahwa tarif itu mungkin dinaikkan tiap tahun 10% atau 5%. Sehingga penganggaran kita di Pemda bisa kita menganggarkan untuk 5 tahun ke depan. Sekian kemampuan fiskal kita. Oh, kita cuma mampunya di 85%. Jangan sampai kasihan penduduk, tahun ini kita masukkan di APBD karena berkurang anggaran kita keluarkan rame-rame. Ya, kemudian juga provinsi juga harus membuat roadmap yang jelas. Tahun 2020 mungkin 40-60% mereka tanggung. Bisa saja nanti pas mereka kehabisan uang di pertengahan jalan dia bilang, berhenti provinsi menanggung 40%, tinggal 30%. Nah, bagaimana daerah? Kan kewenangannya rekupusinya dari mana? Ya seperti itu. Jadi ini memang harus kita pikirkan, tapi yang terutama itu dari Mbak, ada perubahan stigma masyarakat di Sulsel akibat itu tadi penerapan kesehatan gratis waktu zaman Pak Sindimpo, mereka menganggap bahwa kesehatan itu harus gratis titik. Dia mau tidak tahu UAC itu UAC apa dan sebagainya. Dia tahunya free health coverage. Kemudian itu tadi harus ada sinkronisasi data antara Dinas Ketenagakerjaan dengan BPJS. Jangan BPJS nunggu bola dong. Mestinya dia yang aktif ke Dinas Tenaga Kerja, jangan Dinas Tenaga Kerja mendaftarkan ke BPJS. Ini salah. Sebenarnya BPJS yang harus proaktif ke Disnaker atau Kementerian Tenaga Kerja. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasman. Cukup dapat memberikan informasi atau menambahkan informasi kami mengenai sustainabilitas dari pendanaan atau pembiayaan program JKN itu sendiri. Nah, mungkin setelah ini saya akan ke Prof. Laksono yang sekalian juga akan menutup forum ini karena 6 menit ke depan waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Bapak Ibu sekalian, di dalam website mengenai forum kebijakan JKN ini ada sebuah link di mana Bapak Ibu dapat mengklik. Saya coba share mungkin sebentar, nanti baru kita ke Prof. Laksono. Ya, jadi Bapak Ibu sudah ada di monitor Bapak Ibu sekalian. Ini untuk sampai ke sini, Bapak Ibu cukup mengklik yang hijau ini, Forum Kebijakan JKN bagi Akademisi dan Pemerintah Daerah.
di mana di bawah ini kami siapkan link form pendaftaran diskusi. Di sini ada ada beberapa pertanyaan yang kami juga mengharapkan masukan dari Bapak Ibu, sehingga nanti forum yang akan dilaksanakan selanjutnya itu juga berasal dari kebutuhan ataupun permasalahan, sehingga kita semua benar-benar komprehensif membahas terkait hambatan maupun peluang dari pelaksanaan program JKN khususnya untuk di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Nanti klik link yang ini agar dapat mengisi dan juga memberikan gagasan kepada kami untuk hal-hal apa lagi atau hal-hal substansial apa lagi yang perlu dibahas untuk perbaikan JKN ke depan. Baik, selanjutnya saya akan ke Prof. Laksono, Prof. Dari diskusi kita pada sore hari ini yang terakhir adalah mengenai keberlanjutan dari pendanaan. Jadi ada sebuah stigma yang berbeda dari masyarakat mengenai UHC, kemudian juga ada kesulitan dari dinas kabupaten kota atau provinsi kabupaten kota mengenai kejelasan atau kepastian baik itu tarif maupun share dari provinsi. Kiranya Prof, kalau dari Prof. Laksono sendiri bagaimana sih Prof untuk agar program JKN ini ke depan dana yang ada itu cukup seperti apa Prof? Dari tarif kah atau ada hal-hal lain? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan bersama diskusi kita pada sore hari ini, di mana kita identifikasi banyak sekali persoalan yang memang membutuhkan peran serta kita semua untuk mengoptimalkan program JKN tidak hanya berkelanjutan tetapi juga berkeadilan. Untuk itu, tadi saya baca saran yang masuk di chat di mana kalau bisa kita undang BPJS Kesehatan karena memang persoalan JKN ini adalah persoalan yang kompleks. Nah, saya coba share screen lagi untuk kegiatan selanjutnya karena harapan kami Bapak Ibu sekalian yang mengikuti hari ini juga mengikuti kegiatan selanjutnya sehingga terjadi informasi atau wawasan yang Bapak Ibu dapatkan itu berkesinambungan sehingga dapat mendefinisikan persoalan yang terjadi di program JKN itu seperti apa sih. Baik, saya coba share screen untuk menginfokan kegiatan kita selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, setelah dari forum kebijakan bersama akademisi dan Pemda ini, kami telah mengidentifikasi dan juga merangkum baik paparan ataupun pendapat dan juga solusi dari berbagai akademisi di berbagai wilayah, juga masukan dan juga pernyataan dari pemangku kepentingan yaitu Dinas Kesehatan dan juga Bapeda di berbagai provinsi dan wilayah, di mana nanti akhir atau muara dari kegiatan ini adalah pada hari Kamis. Bapak Ibu dapat melihat hari Kamis 23 Juli 2020. Nanti kita akan menyaksikan bersama hal-hal apa, permasalahan apa yang masih hadir dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Yang nanti hal inilah yang menyebabkan pertama, pendanaan masih belum memiliki kepastian apakah cukup atau tidak cukup. Yang kedua mengenai pemerataan pelayanan kesehatan, seperti apakah itu nanti akan dioptimalkan. Yang ketiga di mana sebuah pernyataan Prof. Laksono tadi yang menyatakan bahwa pengguna dari program JKN ini lebih besar oleh masyarakat mandiri atau kita menyebutnya segmen peserta PBPU. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui link dan juga reportase atau bagaimana pemaparan dan juga pendapat atau diskusi yang berlangsung, Bapak Ibu dapat mengklik ikon ringkasan reportase di mana Bapak Ibu dapat memutar kembali rekaman diskusi kami bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan kementerian-kementerian lainnya yang terhubung. Jadi untuk acara selanjutnya akan kami share dan akan kami upayakan untuk mengundang pihak-pihak yang memiliki urgensi atau peran penting dalam optimalisasi program JKN ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk berkunjung ke website kami untuk tetap mengikuti diskusi dari program JKN ini, karena Bapak Ibu sekalian lah yang mungkin juga nanti akan
mendapat tanggung jawab juga atau partisipasi Bapak Ibu sekalian dibutuhkan untuk perbaikan program JKN ke depan. Itu saja yang dapat kami ucapkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irham, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah hadir sampai sore hari ini menemani diskusi kita. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irwandi selaku dosen dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak Pak Irwandi. Terima kasih Mbak. Ya, semoga tidak kapok untuk berdiskusi bersama. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, Ibu Siti, Ibu Desi, Bapak Akbar, dan Pak Kasman juga yang telah memberikan informasi, di mana nanti semua informasi ini akan kami rangkum dan kami identifikasi poin-poin pentingnya. Juga terima kasih banyak kepada Prof. Laksono yang telah mendampingi yang juga hadir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, besok juga untuk Selasa depan, selain dari forum bersama BPJS dan Kementerian Pusat, Selasa depan kita akan bertemu pada peneliti kita yang berasal dari Sumatera Barat. Mereka akan memaparkan terkait bagaimana sih pelaksanaan atau bagaimana mutu dari pelayanan kesehatan era JKN ini. Itu saja yang mungkin yang dapat kami ucapkan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung, kepada tim IT yang telah membantu jalannya webinar kita pada hari ini. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.